Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 4 metodologi penelitian akan membahas bab 7 dan bab 8. Bab 7 itu berkenaan dengan wawancara dan bab 8 itu berkenaan dengan observasi. Presenter yang pertama yaitu adalah Ahmad Jufri, dan yang kedua yaitu Muhammad Fadlan Siddiq, dan yang terakhir yaitu Kaharudin. Langsung saja kita dengarkan presentasi yang pertama oleh Ahmad Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Jufri. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu pokok bahasan dalam metode penelitian bisnis, yaitu metode pengumpulan data berupa pengantar dan wawancara. Nah, kemarin kita sudah membahas beberapa persoalan-persoalan dasar tentang desain penelitian. Nah, sekarang kita akan membahas berbagai sumber data dan bagaimana data itu dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Nah, yang pertama itu sumber data. Seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa sumber data itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu adalah informasi yang didapatkan langsung oleh peneliti, di mana peneliti itu merupakan tangan pertamanya. Terkait apa? Terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian tertentu. Contohnya seperti responden individu, kelompok fokus, dan panel yang diatur secara khusus untuk mendapatkan informasi yang dicari dengan bersumber pada pendapat orang-orang dalam kelompok atau melalui sumber data yang tidak jelas, misalkan majalah atau buku-buku lama. Nah, sedangkan data sekunder itu adalah informasi yang didapatkan dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri dari media, website, dan lainnya. Nah, sekarang kita akan beralih ke sumber data primer. Bagaimana data primer itu didapatkan? Nah, di sini ada tiga. Pertama ada kelompok fokus, kemudian ada panel, kemudian yang ketiga itu adalah ukuran umum. Nah, kelompok fokus ini biasanya terdiri dari 8 sampai 10 orang. Nah, biasanya ada satu lagi tambahan, satu orang moderator yang tugasnya memimpin diskusi selama kurang lebih 2 jam tentang topik tertentu yang ingin digali informasinya. Nah, anggota dari kelompok ini biasanya dipilih berdasarkan kompetensi mereka yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas itu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesan, interpretasi, dan opini responden saat anggota membahas tentang peristiwa, konsep, produk, atau layanan. Peran moderator sangat penting untuk mengarahkan diskusi agar tetap pada jalurnya atau bahasannya itu tidak melenceng kemana-mana begitu. Nah, diskusi kelompok yang dilaksanakan pada lokasi dan waktu tertentu, keuntungannya bisa memberikan kesempatan adanya tata cara yang fleksibel, tidak kaku dan lancar bagi anggota. Karena dengan adanya respon yang tidak terstruktur dan spontan, sangat diperlukan untuk memancing opini, ide, dan pesan yang sesungguhnya dari responden yang lain mengenai topik yang akan dibahas. Nah, salah satu keuntungan dari adanya kelompok fokus ini adalah tidak menghabiskan biaya yang mahal dan dapat memperoleh data secara lengkap dalam waktu yang singkat. Nah, dalam kelompok fokus ini, peran moderator itu sangat penting. Dari awal diskusi, moderator memberikan pengantar tentang topik yang akan dibahas, kemudian mengamati jalannya diskusi, dan mencatat informasi yang dalam diskusi serta mengarahkan jalannya diskusi itu. Nah, moderator bukan bagian integral dari kelompok diskusi itu, namun dia hanya mengarahkan setiap anggota secara persuasif untuk mendapatkan semua informasi yang relevan dan membantu kelompok dalam memberikan alternatif jalan keluar dari kebuntuan yang sedang mereka alami. Nah, moderator itu juga memastikan agar setiap orang dalam kelompok berkontribusi atau berpartisipasi aktif, serta juga memastikan agar tidak ada anggota yang mendominasi. Jadi semua anggota itu diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan apa saja tentang topik tertentu. Nah, seorang peneliti itu juga harus mengamati proses diskusi ini
dengan cara memperhatikan bagaimana anggota diskusi itu menyampaikan pendapatnya serta menangkap isyarat nonverbal dari anggota itu. Nah, sifat data yang diperoleh dari kelompok diskusi ini biasanya yang harus diperhatikan adalah isi datanya. Sifat dari data itu adalah terkait dengan isinya. Isi data yang diperoleh karena mengapa? Karena meskipun data ini diperoleh dari informan atau kelompok yang homogen dengan biaya yang murah itu dan tepat untuk dianalisis dengan cepat, isi dari data tersebut hanya bersifat kualitatif. Nah, selain itu anggota kelompok yang dipilih tidak berdasarkan metode ilmiah sehingga belum bisa mewakili pendapat populasi secara umum. Terkait metode pengambilan sampel itu akan dijelaskan nanti di bab 13. Nah, kemudian apabila informasi dikumpulkan untuk diteliti lebih lanjut, peran kelompok fokus sangat penting. Semisal dalam membahas suatu topik seringkali terdapat ide-ide baru dari anggota kelompok, sehingga hal ini juga bisa membantu peneliti untuk menambah wawasan dan pengembangan dari adanya snowballing effect. Artinya informasi yang didapatkan itu semakin meluas dan berkembang begitu. Nah, kelompok fokus ini bisa juga dilakukan dengan konferensi video. Nah, kalau sekarang itu kayak webinar atau media virtual lain yang memfasilitasi adanya diskusi jarak jauh melalui video call. Metode ini bisa juga digunakan untuk mengetahui respon regional dari berbagai kelompok dan moderator yang terlatih dari berbagai lokasi yang berbeda. Nah, sehingga proses diskusi yang melibatkan beberapa pihak ini dan dari berbagai lokasi yang berjauhan menjadi mudah dengan adanya konferensi video ini. Nah, melalui ini juga dapat diperhatikan isyarat dan petunjuk nonverbal dari anggota serta bisa menghilangkan peran dari seorang pengamat untuk mengamati secara langsung. Nah, selain video conference juga ada surat elektronik atau email, ada juga website, ada WhatsApp, ada juga Telegram dan berbagai media lainnya yang sekarang sudah kita bisa gunakan untuk mempermudah adanya diskusi secara online. Nah, kelompok ini biasanya digunakan untuk pertama melakukan studi eksploratif, kemudian yang kedua membuat generalisasi berdasarkan informasi dari kelompok fokus itu, kemudian yang terakhir yaitu melakukan survei sampel. Nah, pengumpulan informasi melalui kelompok fokus ini juga diyakini sebagai media yang cocok untuk mengamati dan memahami masalah seperti mengapa suatu produksi itu tidak berjalan dengan baik, mengapa strategi pemasarannya tidak efektif, apakah terdapat masalah di manajemennya dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian cara pengumpulan data primer yang kedua yaitu melalui panel. Nah, pengumpulan informasi melalui panel ini sama halnya dengan kelompok fokus tadi, juga menjadi sumber informasi yang utama untuk penelitian. Yang membedakannya dengan kelompok fokus adalah jumlah pertemuannya. Kalau kelompok fokus itu hanya bertemu sekali saja, sedangkan panel itu pertemuannya lebih dari 2 kali. Contohnya dalam penelitian time series untuk menguji intervensi ataupun adanya perubahan dalam waktu tertentu. Nah, studi panel sangat membantu dalam hal ini karena berkaitan dengan waktu dan kemudian ingin menguji adanya perubahan antara periode waktu yang berbeda sehingga membutuhkan intervensi yang lebih dari 1 kali, artinya pertemuan yang tidak hanya 1 kali begitu. Nah, terkait anggota yang dipilih di panel ini dipilih secara acak untuk studi penelitian, misalnya untuk menguji pengaruh iklan brand tertentu, maka iklan tersebut ditunjukkan kepada anggota panel terlebih dahulu. Kemudian mereka melihat serta mengamati respon mereka apakah ada keinginan untuk membeli atau tidak. Nah, kemudian dalam kurun waktu tertentu, semisal 1 bulan kemudian, manajer dari brand kue itu ingin memperkenalkan rasa yang berbeda pada produk yang sama untuk menguji apakah respon yang kedua ini apakah ada perubahan atau tidak begitu. Sehingga kelompok panel tersebut dapat dijadikan sebagai sampel dasar untuk menguji ide baru dengan tujuan untuk menilai respon dari adanya perubahan tertentu dari sebuah produk. Nah, penelitian seperti ini disebut studi panel. Nah, perlu diketahui bahwa panel ini ada macamnya. Ada panel statis, ada panel dinamis. Nah, panel statis dan panel dinamis ini dibedakan berdasarkan perubahan anggota panel.
Nah, dikatakan panel statis adalah karena anggota yang digunakan dalam satu panel tidak berubah dalam periode waktu yang cukup lama begitu. Sedangkan kalau panel dinamis terjadi ketika anggota panel itu berubah dari waktu ke waktu selama fase studi atau penelitian itu. Setiap jenis panel memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kelebihan dari panel statis adalah panel ini memberikan pengukuran yang baik dan sensitif dari dua periode waktu yang berbeda dibandingkan dengan menggunakan dua kelompok dalam waktu yang berbeda seperti dalam panel dinamis itu. Nah, namun kekurangannya adalah bahwa anggota panel dapat menjadi sangat peka terhadap perubahan karena proses wawancara yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga pendapat mereka bisa jadi berubah-ubah, tidak mewakili pendapat dari populasi, dan juga dalam kurun waktu tertentu, apalagi waktunya cukup lama gitu kan, anggota panel bisa saja keluar dari keanggotaannya sebagai anggota panel dari waktu-waktu karena berbagai alasan, dan hal ini akan meningkatkan persoalan bias dalam penelitian karena berhentinya anggota panel. Nah, salah satu teknik yang digunakan dalam panel ini ada teknik Delphi namanya, atau Delphi teknik, yaitu salah satu metode peramalan yang anggota panelnya itu adalah para ahli yang dipilih secara sistematis dan interaktif. Nah, seperti apa teknik Delphi ini? Teknisnya atau mekanismenya itu menggunakan kuesioner di mana para ahli tersebut diminta untuk mengisi kuesioner sebanyak 2 kali atau lebih. Nah, pada tahap awal atau pada kuesioner pertama, para ahli itu diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan terkait probabilitas yang akan terjadi di masa depan, atau pertanyaan terkait persoalan yang memiliki informasi yang masih tidak pasti dan tidak lengkap gitu. Kemudian jawaban dari para ahli tersebut dikumpulkan, dirangkum, dan kemudian ditanggapi dalam bentuk kuesioner yang kedua. Nah, kemudian setelah meninjau hasil kuesioner yang pertama atau melalui kuesioner yang kedua tadi, para ahli kemudian mempertimbangkan kembali persoalan atau pertanyaan yang sama yang terdapat pada kuesioner pertama dengan melihat atau mempertimbangkan pendapat para ahli yang lain. Proses inilah yang disebut proses interaktif, di mana para ahli menanggapi dan mempertimbangkan pendapat mereka satu sama lain. Nah, alasannya adalah karena pada akhirnya hal ini dapat mengarah pada konsensus tentang persoalan yang sedang diteliti begitu. Nah, identitas dari para ahli dalam teknik panel ini harus dirahasiakan karena untuk mencegah adanya dominasi dari salah satu ahli, misalkan karena salah satu ahli itu sudah terkenal atau memiliki posisi yang lebih tinggi dari ahli-ahli yang lain. Serta hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri masing-masing ahli untuk mengungkapkan pendapatnya, dan juga bisa menjadi introspeksi mandiri bagi para ahli tentang kesalahannya jika ada begitu. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk peramalan bisnis jangka panjang. Nah, kemudian kita beralih ke cara pengumpulan data primer yang ketiga, yaitu ukuran umum. Nah, ukuran ini juga disebut dengan ukuran yang samar atau unstructured measure, atau juga disebut ukuran jejak atau test measure. Ukuran ini adalah sumber data primer yang tidak melibatkan orang, tidak melibatkan manusia. Contohnya misalkan seperti kerusakan pada jurnal-jurnal atau buku-buku di perpustakaan. Nah, kerusakan itu menunjukkan indikasi bahwa jurnal atau buku-buku tersebut sekarang sedang populer atau sering digunakan atau juga sering dibaca. Oleh karena buku-buku itu rusak, indikasinya tersebut karena sering dibaca, sering digunakan, dan semacamnya. Contoh lain misalkan jumlah botol atau kaleng yang ada di tempat sampah. Itu juga bisa memberikan indikasi bahwa terkait ukuran dari konsumsi minuman tersebut. Artinya semakin banyak botol atau kaleng di tempat sampah, itu menunjukkan seberapa besar ukuran ataupun tingkat konsumsi dari para konsumen terhadap produk tersebut begitu. Nah, sumber data umum atau samar ini penggunaannya juga penting dalam penelitian begitu. Nah, sekarang kita beralih ke sumber data sekunder
sekunder. Tadi kita sudah membahas tata cara ataupun cara pengumpulan dari data primer itu. Sekarang kita beralih ke sumber data sekunder. Nah, sumber data sekunder ini kebanyakan digunakan dalam penelitian bisnis seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu di bab 3, bahwa data sekunder ini adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya atau sebelum peneliti saat ini begitu. Contohnya misalkan seperti buku, majalah, publikasi, data sensus, abstrak, basis data, media, laporan tahunan perusahaan, studi kasus, dan catatan lainnya, serta rencana kerja, kalender, dan eksekutif, dan juga pidato. Nah, begitu. Kemudian kelebihan dari data sekunder ini adalah penghematan waktu dan biaya untuk mendapatkan informasi, karena biasanya data ini sudah ada dan kita tinggal hanya menggunakannya begitu. Namun ada kekurangannya. Kekurangannya adalah datanya biasanya usang dan perlu diganti dengan yang baru, selalu diupdate begitu. Oleh karena itu sangat penting dalam menggunakan data-data yang terbaru dalam penelitian-penelitian bisnis, karena datanya biasanya diupdate setiap periode secara berkala begitu. Sekarang kita akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data itu merupakan bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan dari desain penelitian. Nah, di sini terdapat beberapa metode pengumpulan data. Pertama yaitu wawancara, baik itu wawancara dengan tatap muka, kemudian melalui telepon, dengan bantuan komputer, melalui media elektronik dan semacamnya. Kemudian yang kedua ada kuesioner, baik yang diberikan secara pribadi, dikirim melalui email atau secara elektronik. Kemudian yang terakhir yaitu observasi terhadap individu atau peristiwa tertentu. Nah, setiap metode pengumpulan data ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Atau misalkan wawancara itu memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas dalam beradaptasi, mengadopsi dan merubah atau melanjutkan pertanyaan ketika peneliti ingin memperoleh informasi yang lebih jauh dalam wawancara. Itu kalau wawancara. Kemudian yang kedua, kuesioner itu memiliki kelebihan dalam hal memperoleh data secara lebih efisien terkait waktu, biaya, dan juga energi. Dan pengumpulan data umum seperti ekstraksi dari dokumen perusahaan memiliki keunggulan dalam hal akurasi, seperti dokumen kehadiran yang memberikan data lebih tepat dan terpercaya mengenai absensi karyawan dibanding menanyakannya langsung atau observasi langsung kepada responden. Nah, sekarang industri sudah sangat berkembang. Nah, dengan adanya sekarang teknologi itu sudah berkembang, dan dengan adanya teknologi itu juga berperan penting dalam pengumpulan data. Misalkan dengan melakukan survei dengan menggunakan bantuan komputer dapat membantu proses wawancara dan mempersiapkan serta membagikan kuesionernya secara elektronik semakin meningkat, artinya semakin cepat, semakin efisien dan efektif begitu. Nah, metode semacam ini dapat mempermudah dalam pengumpulan data. Nah, dalam menentukan metode pengumpulan data, kita juga harus menyesuaikannya berdasarkan fasilitas yang tersedia, tingkat akurasi yang kita perlukan, keahlian meneliti, keahlian kita sebagai peneliti seperti apa, kemudian lama waktu studi tersebut, serta biaya dan sumber daya lain yang berkaitan dan yang tersedia untuk pengumpulan data. Pada slide ini kita akan berbicara tentang wawancara. Nah, wawancara ini merupakan metode pengumpulan data yang efektif, terutama ketika kita melakukan penelitian eksploratif begitu. Nah, oleh karena itu penting bagi seorang peneliti untuk melatih menjadi pewawancara agar bias dari wawancara bisa diminimalisir dalam infleksi suara, diksi yang kita gunakan, dan juga interpretasi kita dan juga responden itu seperti apa. Nah, wawancara itu dibagi menjadi yang pertama yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur itu atau juga disebut dengan unstructured interview
adalah teknik wawancara di mana pewawancara tidak menyiapkan rentetan pertanyaan terlebih dahulu kepada responden. Artinya pertanyaan tidak dipersiapkan terlebih dahulu apa yang mau ditanyakan dan semacamnya. Nah, tujuannya adalah untuk menggali isu pendahuluan sehingga peneliti dapat memutuskan mana variabel yang membutuhkan investigasi lebih dalam. Nah, artinya wawancara ini digunakan untuk mengetahui informasi yang belum jelas. Artinya seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya, untuk mengetahui masalah yang luas kemudian ditarik menjadi beberapa variabel yang mungkin terkait dalam masalah tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu wawancara terstruktur atau bisa disebut juga structure interview. Wawancara ini adalah teknik wawancara di mana peneliti sudah mengetahui informasi apa saja yang diperlukan atau variabel-variabel apa yang sudah ada terdapat dalam fenomena itu atau dalam lokasi itu atau dari seorang responden begitu. Nah, pewawancara ini sudah menyiapkan rentetan pertanyaan sejak awal yang berfokus pada faktor-faktor atau variabel yang didapatkan pada wawancara tidak struktur yang dianggap relevan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. Nah, pertanyaan yang sama akan ditanyakan ke beberapa responden yang berbeda dengan cara yang sama. Nah, namun kadang pertanyaan dapat saja berubah karena peneliti telah mengetahui atau mendapatkan informasi tertentu sehingga peneliti menggunakan pertanyaan lain yang relevan dengan masalah itu sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, dalam wawancara ini juga bisa digunakan alat bantu seperti gambar, kartu, dan materi lainnya untuk mendukung. Artinya dapat, maka peneliti akan menghentikan wawancara. Kemudian informasi yang sudah didapat dari wawancara tersebut kemudian ditabulasi dan datanya diproses. Nah, bagaimana melatih pewawancara? Pewawancara itu perlu dilatih karena untuk meminimalisir bias dalam proses wawancara itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pelatihan ini biasanya dilakukan ketika akan menghadapi wawancara yang panjang di mana tidak mungkin wawancara tersebut hanya dilakukan oleh satu orang saja. Oleh karena itu dibutuhkan tim pewawancara yang terlatih. Nah, orang-orang dalam tim ini harus diberikan informasi yang lengkap terlebih dahulu. Artinya di briefing dulu mengenai apa saja yang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian itu. Nah, selain itu pewawancara juga dilatih bagaimana memulai wawancara, melanjutkan wawancara dengan pertanyaan baru, kemudian bagaimana mendorong responden agar menjawab pertanyaan, kemudian apa yang dicari dari jawaban itu, dan bagaimana mengakhiri wawancara yang baik. Nah, agar pengumpulan informasi melalui wawancara ini menjadi efektif dan menguntungkan, maka hal ini memerlukan perencanaan yang baik, pelatihan yang cukup, kemudian pedoman wawancara yang jelas, dan mengawasi proses wawancara tersebut. Nah, selain itu dalam melakukan wawancara ini ada kiat-kiatnya. Nah, kenapa ada kiat-kiatnya? Perlu diterapkan kiat-kiat dalam wawancara karena kiat-kiat dalam wawancara ini perlu diterapkan untuk menghindari adanya bias. Nah, bias itu adalah kesalahan atau ketidakakuratan dalam pengumpulan data. Nah, bias ini dapat disebabkan oleh siapa saja, baik dari pihak pewawancara atau orang yang diwawancarai atau karena situasinya. Pertama, misalkan bias yang dilakukan oleh wawancara. Ini bisa terjadi jika tidak terbangun kepercayaan dan hubungan yang baik antara pewawancara dengan responden. Dengan menyalahartikan respon atau semisal pewawancara tidak sengaja melemahkan jenis respon dari responden itu melalui gestur atau mimik wajah seperti meremehkan atau semacamnya, yang intinya ada indikasi untuk melemahkan pendapat dari responden itu. Nah, untuk menghindari bias tersebut, maka pewawancara harus mendengarkan dengan penuh perhatian, sopan dalam bertanya, mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan,
dan mengulang kembali jawaban responden untuk memastikan bahwa kita paham gitu loh. Kemudian bias itu juga timbul dari orang yang diwawancarai. Nah, hal ini terjadi ketika mereka tidak jujur gitu. Tidak jujur atau hanya menjawab apa yang dibutuhkan oleh pewawancara, atau tidak memahami pertanyaan dan enggan untuk mengklarifikasi. Nah, sehingga menjawab pertanyaan itu tanpa mengetahui maksudnya dulu gitu. Artinya asal jawab saja. Nah, kemudian bias yang ketiga itu timbul karena situasi tertentu. Misalkan pertama, non partisipan seperti keengganan atau ketidakmampuan responden untuk berpartisipasi dalam studi. Kemudian yang kedua, tingkat kepercayaan dan hubungan yang dibangun, seperti ketika dihadapkan dengan pewawancara yang berbeda dengan hubungan dan tingkat kepercayaan yang berbeda, sehingga menyebabkan perbedaan keterbukaan, sehingga jawaban yang dilontarkan, yang diberikan kepada pewawancara itu berbeda juga gitu, karena tingkat kepercayaannya berbeda, hubungannya berbeda, sehingga responden itu ada ketidakterbukaan antara satu pewawancara dengan pewawancara yang lain gitu. Kemudian yang ketiga itu keadaan tempat wawancara, misalkan seperti kita mewawancarai karyawan di tempat kerjanya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi jawaban mereka. Bisa jadi mereka tidak menjawab yang sebenarnya karena merasa canggung, merasa tidak nyaman ketika diwawancara di mana tempat ia bekerja, dan yang digali adalah terkait dengan tempat kerjanya tersebut begitu. Nah, bagaimana kita membangun kredibilitas, kemudian hubungan yang baik, dan memotivasi responden untuk merespon pertanyaan kita. Nah, profesionalisme, kemudian antusiasme dan kepercayaan merupakan hal penting bagi pewawancara. Nah, untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, pewawancara atau peneliti itu harus bisa membangun hubungan yang baik dan kepercayaan dari responden itu. Artinya peneliti harus mampu membuat responden cukup nyaman untuk memberikan informasi tanpa takut akan konsekuensi dari jawaban tersebut gitu. Nah, oleh karena itu peneliti itu harus menyampaikan dengan betul tujuan dari wawancara tersebut, kemudian menjaga kerahasiaan respon dari responden itu. Nah, peneliti dapat membangun hubungan tersebut dengan bersikap baik, kemudian menyenangkan, tulus, peka, dan tidak menghakimi begitu. Nah, sebagai seorang pewawancara, kita juga harus belajar tentang teknik bertanya. Nah, teknik bertanya itu salah satunya adalah teknik corong namanya. Teknik corong ini adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang terbuka untuk memperoleh ide yang lebih luas dan membentuk kesan tertentu mengenai situasi. Atau juga bisa diartikan sebagai transisi dari tema yang luas ke tema yang sempit. Contoh misalkan pertanyaan, bagaimana perasaan Anda bekerja di perusahaan ini? Gitu. Itu merupakan pertanyaan yang umum yang bisa memberikan jawaban yang umum juga, sehingga responden itu bisa secara lebih luas menggambarkan, menjelaskan informasi ataupun keadaan dia saat ini seperti apa begitu. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengajukan pertanyaan yang tidak bias. Pertanyaan yang tidak bias. Nah, pertanyaan yang tidak bias ini dapat meminimalkan respon yang bias pula. Nah, sebaiknya hindari pertanyaan loaded question namanya. Loaded question ini artinya pertanyaan yang berisi asumsi yang salah, karena pertanyaan ini akan mempengaruhi jenis jawaban yang diperoleh dari responden. Nah, bias ini juga bisa disebabkan karena adanya penekanan pada kata tertentu, intonasi, dan suara, serta saran yang tidak tepat gitu. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai pewawancara kita juga harus mengklarifikasi persoalan. Nah, mengklarifikasi persoalan itu untuk memastikan bahwa peneliti itu memahami betul apa jawaban responden dengan cara memparafrasekan jawaban tersebut di depan responden langsung. Artinya ketika
responden itu menjawab, kita juga harus mengklarifikasi, memaparkan kembali apa jawabannya untuk memastikan kita memahami apa yang dijawab itu. Kemudian yang keempat yaitu membantu responden untuk memperhitungkan persoalan, mempertimbangkan persoalan mereka. Nah, membantu ini dilakukan dengan memberikan opsi pilihan dari pihak peneliti dengan lebih sederhana. Nah, pemilihan opsi ini bisa membantu responden mempertimbangkan sesuatu yang ingin dia jawab. Misalnya, pekerjaan apa yang lebih Anda sukai, A atau B. Nah, begitu. Tanpa kita harus membiarkan dia sendiri yang menjawab gitu. Artinya kita lebih mempersempit apa jawaban yang kita inginkan gitu. Kemudian yang terakhir yaitu membuat catatan karena penting untuk membuat catatan, apalagi dalam suatu wawancara itu terdapat beberapa orang untuk diwawancarai. Nah, selain itu wawancara juga dapat direkam apabila respon itu menyetujui, karena ada dampak negatif dari adanya perekaman ini, karena merekam itu dapat menimbulkan bias jawaban, karena dengan direkam responden itu juga merasa kerahasiaannya tidak sepenuhnya terjamin begitu. Oleh karena itu hindari bergantung pada ingatan, harus dicatat karena ingatan seringkali tidak teliti dan akurat. Kemudian kita beralih ke jenis wawancara yang kedua, yaitu wawancara dengan tatap muka dan wawancara telepon begitu. Perbedaannya dari wawancara yang pertama hanya terkait fasilitas dalam wawancara tersebut. Kita wawancara secara langsung dengan tatap muka atau dengan melalui media, melalui alat begitu. Itu cuma bedanya. Nah, antara kedua jenis ini ada kelebihan dan kekurangannya. Contohnya dalam wawancara tatap muka, kelebihannya dapat membangun hubungan dan memotivasi responden. Artinya tatap muka itu bisa membangun hubungan dan memotivasi terhadap responden. Kemudian yang kedua, dapat mengklarifikasi pertanyaan. Jika ada jawaban yang kurang jelas, kita dapat mengklarifikasi apakah jawaban itu benar atau tidak. Kemudian yang ketiga, menghilangkan keraguan, menambah pertanyaan baru begitu. Dengan misalkan ada jawaban yang masih ragu-ragu, kita bisa memberikan pertanyaan tambahan untuk memastikan pertanyaan jawaban tersebut ajeknya seperti apa begitu. Kemudian dapat membaca isyarat nonverbal. Dengan tatap muka langsung, kita juga dapat memperhatikan mimik muka, gestur, bagaimana pembawaannya dan semacamnya. Kemudian kita juga dapat menggunakan alat bantu visual untuk memperjelas poin seperti yang dijelaskan sebelumnya, seperti gambar, kemudian media-media visual lainnya begitu. Kemudian dengan wawancara tatap muka kita dapat memperoleh banyak data karena lebih fleksibel gitu kan. Kemudian kekurangannya dari wawancara tatap muka ini yaitu menghabiskan waktu pribadi, kemudian biayanya lebih besar jika mencakup wilayah yang luas. Artinya kalau kita wawancaranya secara tatap muka dan banyak orang yang akan diwawancarai di lokasi yang berbeda, kita akan menghabiskan biaya yang lebih besar, biaya transportnya, biaya untuk perjalanan dan semacamnya, akomodasinya, penginapannya dan semacamnya begitu. Kemudian responden itu mungkin meragukan kerahasiaan informasi yang diberikan itu kalau dalam wawancara tatap muka. Dan dalam wawancara tatap muka ini adalah salah satunya kekurangannya adalah pewawancara itu perlu dilatih terlebih dahulu gitu. Kemudian yang terakhir dapat menimbulkan bias wawancara, bias atau ketidakakuratan. Nah, kalau wawancara telepon itu kelebihannya pertama biayanya lebih sedikit dan lebih cepat karena kita terbatas waktu kan. Kalau menggunakan telepon kita dapat menghubungi si A di Bandung, kemudian kita juga bisa menghubungi si B di Surabaya begitu. Jadi kita bisa meminimalisir waktu yang kita gunakan untuk mewawancarai dua orang yang berbeda lokasi begitu.
kemudian menjangkau daerah yang geografisnya luas. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, dengan menggunakan telepon ini kita dapat menghubungi dua orang yang berada di lokasi yang berjauhan, kemudian memiliki anonimitas lebih besar begitu. Kemudian kalau kekurangannya dari wawancara telepon ini, dengan menggunakan telepon itu isyarat nonverbal tidak dapat dibaca, seperti mimik muka, cara penyampaiannya, gestur tubuhnya dan semacamnya, kecuali kita menggunakan video call gitu kan. Kemudian wawancara harus dibuat singkat karena terkait biaya juga, biaya pulsa dan semacamnya, sehingga wawancara itu harus dibuat sesingkat mungkin. Kemudian nomor telepon yang sudah tidak digunakan dapat dihubungi, dan nomor yang tidak terdaftar dapat dihilangkan dari sampel begitu. Kemudian yang terakhir kekurangannya adalah responden dapat menghentikan wawancara kapanpun. Misalkan ketika ada pertanyaan yang tidak sesuai ataupun ketidakcocokan antara responden wawancara, bisa jadi responden itu menutup telepon seketika begitu. Jadi proses wawancara itu bisa dihentikan kapanpun oleh seorang responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlan Sidik. Di sini kita akan membahas soal metode proyektif. Apa itu metode proyektif? Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa kadang ada informasi yang tidak bisa diungkapkan oleh responden karena hal itu tidak berada di alam sadar, tapi berada di alam bawah sadar. Informasi itu ada, tapi tak mampu untuk diungkapkan oleh responden, misal salah satunya. Maka oleh karena itu, sebagai orang yang sedang mencoba untuk mengumpulkan data, maka dibutuhkan cara tertentu. Nah, cara untuk mengkorek informasi yang ada di alam bawah sadar itu menggunakan metode yang disebut metode proyektif dengan berbagai macam cara. Salah satunya misalnya uji Inkblot. Berikutnya misalnya uji Thematic A Perception TAT. Lalu ada lagi uji teknik asosiasi kata dan berbagai macam hal. Itu semua adalah cara-cara yang dipakai untuk menggali informasi yang berada di alam bawah sadar seorang responden. Jadi di sana tidak diberikan pertanyaan sebagaimana kita melakukan interview, tapi kita memberikan semacam rangsangan yang ambigu sampai akhirnya mereka mengucapkan sesuatu atau menceritakan sesuatu, dan orang yang menggali data tersebut melalui wawasannya yang luas mampu menyimpulkan sesuatu terkait apa yang ada di alam bawah sadar responden tersebut, dan itulah yang disebut dengan metode proyektif. Terkait metode proyektif ini ada 3 hal atau 3 cara yang akan dibahas di sini. Yang pertama yaitu metode atau tes Inkblot. Apa itu? Dia adalah metode yang meminta pasien melihat bercak tinta secara acak di kertas dan menjelaskan apa yang dilihat tersebut. Cara kerja tes ini yaitu tes ini mengandung 10 gambar dari bercak tinta. Ada yang berwarna dan ada yang hitam putih. Kita sebagai orang yang menggali data boleh kita sebut psikolog ya. Psikolog yang terlatih menunjukkan ke 10 kartu satu persatu kepada responden. Subjek diminta menjelaskan apa gambar yang muncul di bercak tinta tersebut. Subjek diperbolehkan memegang kartu dengan posisi apapun. Boleh kebalik, boleh kanan, boleh kiri, terserah. Responden boleh menafsirkan gambar sebesar-besarnya. Responden juga boleh melihat satu gambar, banyak gambar, atau bahkan tidak sama sekali. Responden boleh fokus pada satu bagian saja atau keseluruhan. Setelah responden menjawab, psikolog melantarkan pertanyaan tambahan untuk memancing penjelasan lebih jauh. Psikolog menilai reaksi responden berdasarkan banyak variabel.
kemudian dicocokkan dengan profilnya. Dari satu kartu bercat tinta, sangat mungkin ada penafsiran yang umum disebutkan oleh responden tersebut. Oleh karena itu, psikolog umumnya memiliki kode tertentu untuk mengidentifikasi responnya. Berapa lama responden memberikan jawaban juga bisa menjadi indikator apakah mereka kaget atau tidak dengan gambar yang dilihat. Sebagai contoh, ya, ada gambar yang menunjukkan misalnya dua orang yang sedang berbincang-bincang. Cepat atau lambatnya seseorang menebak dapat mengindikasikan bagaimana gambaran hubungan sosialnya. Beberapa kartu juga memiliki bercak tinta yang berwarna merah dengan penafsiran berupa darah. Respon terhadap kartu jenis ini menggambarkan bagaimana mereka bereaksi terhadap rasa amarah atau bahaya. Semakin unik jawaban seseorang, bisa mengindikasikan gangguan pada pola pikirnya. Misalnya, itulah kira-kira yang digali menggunakan metode yang pertama ini. Berikutnya, teknik asosiasi kata, seperti meminta responden dengan cepat mengasosiasikan sebuah kata, misalnya pekerjaan, dengan hal pertama yang muncul di pikiran mereka. Sering digunakan untuk mendapatkan sikap atau mencoba untuk mencari data terkait sikap dan perasaan yang sebenarnya. Jawaban tersebut akan menjadi indikasi mengenai apa arti pekerjaan bagi individu yang bersangkutan. Dengan cara yang sama, penyelesaian kalimat meminta responden untuk menyelesaikan sebuah kalimat dengan cepat, seperti pekerjaan adalah bla 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 bla. Seorang responden mungkin mengatakan pekerjaan adalah hal yang sangat menyenangkan. Sementara orang lain mungkin berkata pekerjaan adalah hal yang membosankan. Respon tersebut memberikan wawasan terkait perasaan dan sikap seseorang terhadap pekerjaan. Nah, inilah yang disebut sebagai teknik asosiasi kata. Berikutnya yang terakhir yaitu TAT. Tes ini merupakan jenis tes kepribadian dalam bentuk menghadirkan stimulus berupa gambar-gambar, di mana nantinya klien atau peserta diminta untuk menceritakan gambar yang ada pada masing-masing kartu tersebut. TAT merupakan salah satu tes yang paling baik dalam mengungkapkan konflik dan kepribadian individu. Tes ini salah satunya yaitu dengan cara menghadirkan 10 buah kartu. Secara umum, cara dari TAT ini sangatlah mudah. Peserta atau responden tidak perlu menuliskan atau mengerjakan sesuatu, cukup memberikan cerita mengenai masing-masing gambar yang ada di dalam kartu. Cerita yang diberikan oleh peserta atau responden biasanya mencakup satu, misalnya kejadian apa yang ada di dalam gambar. Kedua, kejadian sebelum atau yang mengawali kejadian yang ada di gambar. Ketiga, kejadian setelah atau akhir cerita. Keempat, tokoh utama. Kelima, perasaan ataupun momen khusus yang ada di dalam cerita. Secara umum, TAT memiliki penilaian dan juga penafsiran yang cukup kompleks. Setiap cerita yang diberikan oleh responden dianalisis dan dicari beberapa poin pentingnya. Misalnya satu, tokoh utama. Tokoh utama merupakan representasi atau proyeksi dari diri klien atau peserta. Kedua, needs dari tokoh utama. Needs dan juga praise ditentukan berdasarkan hal apa yang menimpa tokoh utama. Ketiga, konflik dari tokoh utama. Konflik dapat terlihat ketika tokoh utama ingin melakukan sesuatu namun tidak selesai akibat dari suatu hal yang lain. Keempat, misalnya mekanisme defensif. Responden akan menunjukkan bagaimana tokoh utama dalam menahan diri mereka sendiri untuk melakukan sesuatu. Dan yang kelima, pandangan atau konsepsi tentang dunia. Pandangan atau konsepsi tentang dunia dilihat dari sudut pandang tokoh utama
yang terlihat dari situasi yang tergambar dari cerita klien atau peserta. TAT secara umum mampu untuk menggambarkan berbagai macam situasi kehidupan nyata yang dialami oleh klien tersebut. TAT mampu untuk mendeskripsikan kecemasan yang dimiliki oleh responden atau klien, kapasitas intelijensi, hubungan peserta dengan lingkungan sekitar, seperti teman, orang tua, dan keluarga. Kita masuk ke bab 8, observasi. Pengertian observasi. Sugiono menyatakan bahwa observasi dalam arti sempit merupakan proses penelitian mengamati situasi dan kondisi. Ada 4 dimensi observasi. Yang pertama yaitu terkontrol dan tidak terkontrol. Observasi terkontrol adalah ketika situasi dibuat oleh peneliti. Pengamatan terkontrol dapat dilakukan di laboratorium, misalnya lingkungan toko simulasi atau ruang perdagangan, atau di lapangan, misalnya toko. Pengamatan terkontrol terjadi ketika penelitian observasi dilakukan dalam kondisi yang diatur dengan cermat. Observasi tak terkontrol merupakan teknik observasi yang tidak berusaha untuk mengontrol, memanipulasi, atau mempengaruhi keadaan. Peristiwa berjalan dengan sendirinya, dan peneliti mengamati peristiwa tanpa mengganggu pengaturan kehidupan nyata. Keuntungan dari pengamatan yang tak terkontrol adalah bahwa orang-orang dapat diamati dalam lingkungan secara alami. Kelemahan utama dari pengamatan yang tidak terkontrol adalah bagaimanapun biasanya sulit untuk menguraikan situasi yang seringkali kompleks karena tidak mengontrol faktor apapun dalam hal ini. Oleh karena itu sangat sulit untuk membedakan penyebab peristiwa, tindakan, dan perilaku. Berikutnya, partisipan dan non-partisipan. Observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak pernah terlibat langsung dalam tindakan para aktornya, tetapi mengamati dari luar, misalnya melalui kamera. Lalu observasi partisipan. Observasi partisipan merupakan pendekatan yang sering dilakukan. Dalam observasi partisipan, peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi yang diteliti. Berikutnya adalah observasi terstruktur versus tidak terstruktur. Jika pengamat memiliki sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya, kumpulan kategori kegiatan atau fenomena yang direncanakan untuk dipelajari, maka itu disebut observasi terstruktur. Format pencatatan observasi dapat dirancang dan disesuaikan secara khusus untuk setiap studi agar sesuai dengan tujuan penelitian. Pengamatan terstruktur umumnya bersifat kuantitatif. Sebaliknya, jika tidak terstruktur, maka umumnya bersifat kualitatif. Selalu ada penyesuaian dan penyesuaian. Dan yang terakhir adalah tersembunyi dan tidak tersembunyi. Menyembunyikan pengamatan itu berkaitan dengan apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka diselidiki. Keuntungan utama dari observasi tersembunyi adalah subjek penelitian tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh kesadaran bahwa mereka sedang diteliti. Memang reaktivitas atau sejauh mana pengamat mempengaruhi situasi yang diamati bisa menjadi ancaman utama bagi validitas hasil studi observasi. Pengamatan tak disembunyikan itu lebih menonjol, tetapi justru mungkin mengganggu keaslian perilaku yang diteliti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penemuan berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati itu tidak terlalu besar. Kemudian selanjutnya, dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi itu dapat dibedakan menjadi satu, itu partisipan
observation, yaitu observasi berperan serta, dan yang kedua itu non-participant observation. Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan yang kedua itu adalah observasi tidak terstruktur. Lanjut saja, observasi berperan serta. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, penelitian ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Kemudian dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak atau yang terlihat. Selanjutnya, dalam satu perusahaan atau organisasi pemerintahan misalnya, peneliti dapat berperan sebagai karyawan. Ia dapat mengamati bagaimana perilaku karyawan tersebut dalam melaksanakan proses pekerjaan. Kemudian bagaimana semangat kerjanya, bagaimana hubungan satu karyawan dengan karyawan yang lain, hubungan karyawan dengan supervisor atau pemimpinnya, keluhan dalam melaksanakan pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, itu observasi non-partisipan. Kalau dalam observasi, partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi non-partisipan, penelitian tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen saja. Misalnya dalam suatu tempat pemungutan suara, peneliti dapat mengamati bagaimana kemudian perilaku masyarakat dalam hal menggunakan hak pilihnya, dalam interaksi dengan panitia serta pemilih yang lainnya. Peneliti mencatat atau menganalisis dan selanjutnya dapat membuat satu kesimpulan tentang perilaku masyarakat di dalam proses pemilihan umum tersebut. Selanjutnya, pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna itu sendiri. Makna adalah nilai yang ada di balik perilaku yang tampak, yang terucap atau yang tertulis. Dalam suatu proses produksi, peneliti dapat mengamati bagaimana mesin-mesin bekerja dalam mengelola bahan baku, komponen mesin mana yang masih bagus atau kemudian dalam hal ini yang sudah kurang bagus. Bagaimana kualitas barang yang dihasilkan, serta bagaimana performance tenaga kerja atau operator mesin. Selanjutnya, observasi terukur. Observasi terukur adalah observasi yang telah dirancang secara sistemik tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan atau proses peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Pedoman wawancara terukur atau angket tertutup dapat juga digunakan sebagai pedoman untuk melakukan observasi. Misalnya, peneliti akan melakukan pengukuran terhadap kinerja pegawai yang bertugas di dalam pelayanan izin mendirikan bangunan. Maka, peneliti dapat menilai setiap perilaku dan ucapan dengan menggunakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan tersebut. Selanjutnya, observasi tidak terukur.
Observasi tidak terukur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis dengan apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, penelitian tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Dalam satu pameran produk industri dari berbagai negara, peneliti belum tahu pasti apa yang akan diamati. Oleh karena itu, peneliti dapat melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis, dan kemudian dibuatkan satu kesimpulan terkait apa yang kemudian dianalisis. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan kelebihan observasi. Ada 4 hal yang menyangkut tentang kelebihan daripada observasi itu sendiri. Yang pertama, bahwa dengan melakukan observasi, data yang langsung mengenai perilaku yang khusus dari objek dicatat dengan segera dan tidak berpedoman pada ingatan seseorang. Selanjutnya yang kedua, data dapat diperoleh dari subjek baik melalui komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Selanjutnya, objek peneliti yang selalu sibuk lebih senang diteliti melalui observasi daripada diberi angket ataupun wawancara. 4. Memungkinkan pencatatan serentak terhadap berbagai gejala karena dibantu oleh pengamatan atau alat lainnya. Selanjutnya, kelemahan observasi. Ada 5 hal yang menyangkut kelemahan observasi selain daripada tadi kita membahas tentang kelebihannya, bahwa di dalam observasi juga terdapat beberapa kelemahan-kelemahan tertentu. Dalam hal ini, satu, diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil observasi langsung terhadap satu kejadian. 2. Observasi terhadap suatu fenomena yang memiliki rentang waktu lama tidak dapat dilakukan secara langsung. 3. Ada beberapa kegiatan yang ditanya tidak mungkin diperoleh melalui observasi, misalnya rahasia pribadi seseorang. Hal tersebut tidak mungkin kemudian untuk diketahui karena itu menyangkut hal yang bersifat privat. 4. Jika objek observasi menyadari dirinya sedang diamati, dia cenderung untuk berkelakuan sesuai dengan yang diharapkan si pengamat. 5. Jika terjadi peristiwa tidak terduga seperti hujan, kebakaran, dan bencana alam, maka proses observasi itu tidak dapat kemudian berlangsung karena terdapat hambatan-hambatan tertentu. Baik, itulah presentasi dari kelompok 4. Semoga kita semua mendapatkan wawasan baru terkait wawancara dan observasi, sehingga kita mampu untuk mengumpulkan data valid dan reliable. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.